يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Darkul Mabi'. Ya, kemarin kita berhenti di pembahasan Darkul Mabi'. Saya ulangi baca di sini ya. Wa yasihu dhamanu duyunil mustaqarrah fi dhimmati idza ulima qadruha wa li sahibil haqqi mutalabatu man syaa'a min adh-dhamin wal madmun anhu idza kana adh-dhamanu ala ma bayyana. Wa idza gharima adh-dhaminu raja'a 'ala al-madmun anhu idza kana adh-dhamanu wal qada'u bi idhnihi. Wa la yasihu dhamanul majhuli wa la man lam wa ma lam yajib illa darkal mabi'. Kemarin kita sudah sebutkan tentang pembahasan dhaman, yaitu penjaminan ya. Jadi ada orang yang menjamin hutang orang lain. Nah, kemudian di pembahasan terakhir beliau mengatakan wala yasihu dhamanul majhul, dan tidak sah menjamin sesuatu yang tidak diketahui ukurannya. Kemarin kita sebutkan contohnya ya. Jadi ada orang ya hutang, kemudian dia mau menjamin ya, sudah berikan hutang tetapi dia tidak tahu ukurannya, maka ini tidak sah. Kemudian yang terakhir di pembahasan terakhir wala malam yajib illa darkal mabi', dan tidak boleh menjamin sesuatu yang belum menjadi hutang. Sesuatu yang belum menjadi hutang. Ya. Jadi kalau misalkan sesuatu itu sekarang belum hutang, misalkan gini. Ada orang misalkan rencana dari perkiraan 2 bulan lagi akan melahirkan istrinya misalkan. Kemudian dia sekarang nggak punya uang. Kemudian saya ngomong ke sampai misalkan bulan depan tolong hutangi saya. Bulan depan tolong hutangi saya. Ya, maka hutang akan jatuh bulan depan. Ya, karena saya sekarang cuma pesen tok gitu loh. Maka saya atau misalkan ada orang lain dia menjamin, ya misalkan sudah nggak apa-apa bulan depan hutangi, saya yang jamin, ya. Maka penjaminan ketika itu tidak boleh atau tidak dianggap. Terus gimana? Nanti pas penyerahan hutang baru yang jamin itu mengiyakan, maksudnya menjamin ketika itu. Jadi penjaminan sebelum hutang itu jatuh maka nggak boleh. Ya, maka itu maksudnya wala malam yajib, dan tidak boleh juga menjamin sesuatu yang belum wajib, maknanya belum wajib yang belum jadi, ya yang belum jadi. Illa kecuali darkal mabi', Baik. Darkul mabi' ini apa? Darkul mabi' ini adalah Istilahkan apa ya? Sesuatu yang diperdagangkan yang akan diberikan nantinya. Jadi misalkan gini, contohnya lebih gampang gini. Misalkan saya pesan ke sampean, misalkan saya pesan tolong bikinkan lemari buku. Sampean tukang misalkan, tolong bikinkan lemari buku model kayak gini dan seterusnya. Kemudian sampean merasa kurang percaya, maksudnya ini kadang pesan-pesan maksudnya bablas nanti gak ngambil gitu loh maksudnya ya. Maka ketika itu boleh saya ketika sampean misalkan dari pihak yang nggak percaya itu pengen mana saksinya, mana penjaminnya, saya butuh penjamin supaya hati saya plong gitu ya. Maka boleh bagi saya untuk mendatangkan penjamin, dan menjamin sudah buatkan. Baik. Ini keluar dari malam yajib. Karena apa? Karena gini. Karena barang yang saya pesan itu kan belum sampean buat. Maka sebenarnya jual beli kan belum terjadi. Saya kan cuma pesan. Ya, saya kan cuma pesan. Jual beli belum terjadi. Saya cuma pesan. Tolong bikinkan ini. Cuma sampean khawatir, kadung tak gaweno areke melayu, terus aku bingung ngedol nang wong liyane gitu ya. Akhirnya saya
Akhirnya sampean minta mana penjaminnya? Saya datangkan penjamin. Maka penjamin ketika itu diperbolehkan. Ya, penjamin ketika itu diperbolehkan. Ini pengecualian dari sesuatu yang belum terjadi. Hukum asalnya nggak boleh menjamin sesuatu dan belum terjadi akadnya. Tapi ini diperbolehkan karena ada kebutuhan itu tadi. Ya, baik, itu darkal mabi'. Baik. Kemudian pasal berikutnya yaitu tentang kafalah. Ya, kafalah. Baik, silakan dibaca. Faslun wa kafalatu bil badani jaizatun idza kana alal makfuli bihi haqqun li adamiyin. Ya sudah ya. Oh ya. Baik, kafalah. Berikutnya adalah kafalah. Apa kafalah? Kafalah itu adalah penjaminan tapi yang berhubungan dengan badan seseorang, bukan masalah harta, tapi berhubungan dengan apa? Badan. Ya, kafalah. Makanya di sini beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, wal kafalatu dan kafalah bil badani terhadap badan jaizatun diperbolehkan. Idza kana jika ada alal makfuli bihi terhadap orang yang dijamin tadi, al makfuli bihi yang dijamin, hakun ada hak li adamiyin terhadap orang yang lain. Jadi seperti ini. Kafalah dalam pembahasan ini adalah penjaminan, tapi hubungannya bukan yang dijamin bukan harta. Kalau tadi hutang kan maksudnya jaminkan adalah jamin uang. Jamin uang. Makanya kalau misalkan ada orang yang jamin, dia boleh minta ke yang hutang langsung atau minta ke penjaminnya uangnya. Kalau kafalah itu berhubungan dengan badan seorang. Tapi ada hak yang harus ditunaikan dalam masalah badan itu. Jadi misalkan gini. Misalkan orang mencuri. Misalkan apa? Orang mencuri. Baik, orang mencuri kemudian sudah jatuh hukum, ya dia potong tangan misalkan. Cuma sudah jatuh putusan tapi hukuman belum dilaksanakan, eksekusinya belum. Arti ada beberapa waktu lagi. Baik. Kemudian taruhlah orang tadi ada minta izin. Saya mau safar ke tempat ini. Karena ada misalkan orang tua saya meninggal. Nah, saya mau takziah ke orang tua saya misalkan. Maka tentu di sini orang yang punya hak. Jadi misalkan sebentar. Iya. Kisos hadul qadis. Oh enggak. Contohnya bukan orang mencuri misalkan. Orang membunuh misalkan. Orang membunuh. Misalkan dia membunuh. Kemudian sudah dapat putusan. Putusannya adalah ya hukum mati misalkan. Kemudian dia ada kebutuhan untuk pergi ke tempat satu, ya ke tempat A lah taruhlah. Maka di sini boleh bagi seseorang untuk menjamin orang tersebut, menjamin tubuhnya. Dalam artian sudah biarkan dia safar, saya yang menjamin. Saya menjamin dia pasti akan kembali. Maka yang dijamin ini bukan harta, tapi tubuhnya, orangnya dijamin. Dan orangnya ini ada tanggungan masalah apa? Hak manusia, karena dia sudah membunuh orang kan, hak manusia. Ya. Maka di situ boleh melakukan penjaminan badan. Nah, kalau nanti misalkan kembali, maka bagaimana dengan penjamin? Maka penjamin ya harus mendatangkan, harus cari. Dia yang dimintai tanggung jawab, kamu yang menjamin, kamu harus cari sekarang. Nah, maka dicari. Kalau misalkan sudah dicari nggak dapat, ya dicari nggak dapat, ya maka orang itu ditahan dulu. Ditahan dan mungkin pihak yang berwajib kemudian masih melakukan pencarian, tapi yang menjamin tapi ditahan dulu, nggak bisa dilepaskan sampai ada kejelasan di mana dia dan seterusnya. Ya, itu jadi dia ditahan dulu. Baik. Nah, itu kafalah. Maka beliau mengatakan kafalah ini diperbolehkan, ya. Tapi apa? Syaratnya adalah fi haqqin li adami. Jadi kebolehan ini kalau misalkan yang ditanggung oleh badan manusia itu adalah hak yang berhubungan dengan manusia. Contohnya misalkan bunuh orang. Maka
ya boleh untuk mengkafir. Atau misalkan tadi qadhf, menuduh seorang berzina misalkan, maka ini boleh ya. Qadhf maka diperbolehkan. Adapun kalau misalkan itu bukan hak manusia, jadi hukumannya itu bukan karena ada hubungan dengan manusia atau terlepas dari itu. Misalkan contohnya apa? Ya, contohnya adalah zina. Zina itu para ulama mengatakan hukumannya itu berhubungan dengan hak Allah. Berhubungan dengan hak Allah, bukan hak manusia. Buktinya apa? Kalau misalkan ada orang melakukan perzinahan, suka sama suka. Apakah merasa haknya dihilangkan? Enggak. Ya kan, ini si wanita enggak, biasa saja, merasa enggak hilang. Tapi dia tetap dihukum. Karena yang dilanggar bukan hak manusia, hak Allah. Ya. Atau misalkan meminum khamr, ada hukuman cambuknya. Maka kalau yang dilanggar adalah hak yang berhubungan dengan Allah, maka tidak boleh dikafir. Tidak boleh menjamin. Ya, tidak boleh menjamin. Baik. Kemudian berikutnya adalah syirkah. Nah, silakan dibaca. Faslun walis syirkati khamsu syara'ita ayyakuna ala nadin minad darahimi wa dananiri wa ay yattafiqa fil jinsi wan nau'i wa an yakhlital malaini wa an ya'zana kullu wahidin minhuma li sahibihi fit tasarrufi wa ayyakuna ribahu wal khusranu ala qadaril malaini wa likulli wahidin minhuma fasqufa mata sya'a wa mata ahaduhuma batalat. Baik. Nah, pembahasan berikutnya adalah syirkah. Ya, syirkah. Maka beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, wali syarikati, dan untuk syarikah atau syirkah khamsatu syara'id, ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Syirkah itu apa? Syarikah itu berasal dari kata istaraka istariku, ikut atau bergabung. Nah, makna syarikah di sini adalah ya, kerjasama yang dilakukan antara dua orang. Kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam muamalah. Ya, itu syarikah. Kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam muamalah. Itu namanya apa? Syarikah. Ya. Baik, maka beliau mengatakan wali syarikati, dan dalam masalah syarikah khamsatu syara'id, ada 5 syaratnya. Syarat yang pertama, antakuna ala nadhin minad darahimi wad dananir. Syarikah itu terjadi pada sesuatu yang nadhin. Nadhin itu berupa mata uang, bukan barang. Minad darahim, dari dirham, wad dananir, dan juga dinar. Dalam artian, ketika orang melakukan akad syarikah, tidak boleh syarikahnya itu dengan barang, tapi harus dengan uang. Ya, dengan uang. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yattafiqa fil jinsi wan nau'i, dan sama dalam jenis dan macamnya. Maka kalau yang satu itu dia mengeluarkan atau kerjasama dengan mata uang dinar, maka yang satu juga harus dinar. Yang satu dirham, satunya juga harus dirham. Maka boleh yang satu dinar, yang satu dirham, yang satu rupiah, yang satu dolar. Nah, boleh. Maka dirubah dulu, dikonversi dulu ke mata uang yang disepakati. Ya, yang disepakati. Kemudian yang ketiga, wa an yakhlita al-malaini, mencampur atau menggabungkan dua harta tadi. Jadi dianggap harta satu orang, ya, satu orang. Wa an ya'dzana, dan mengizinkan. Yang keempat, wa an ya'dzana kullu wahidin, setiap dari
ya, atau setiap kullu wahidin setiap minhuma dari kedua orang itu li sahibihi terhadap orang lain fit tasarrufi dalam membelanjakannya. Yang keempat. Kemudian yang kelima wa an yakuna ribahu dan adalah keuntungan wal khusranu dan kerugian ala qadril malaini sesuai dengan ukuran harta masing-masing. Jadi gini gambarannya. Kalau gambaran yang sama seperti yang ada di kitab ini adalah saham. Saham itu syarikah, jelas. Saham itu syarikah. Jadi orang beli saham, orang beli saham, orang beli saham. Maka permainan saham ini, ya, itu kan orang menggabungkan beberapa uang untuk menjadi suatu usaha, ya kan? Punya uang berapa, punya uang berapa, punya uang berapa, punya uang berapa, jadilah satu usaha yang dijalankan bersama, Baik. Maka harus terpenuhi syarat-syarat ini. Ya. Jadi ada yang pertama, kalau mau syarikah seperti itu ya harus uang. Nggak boleh yang satu uang kemudian yang satu barang terus kerjasama. Ini tidak bisa masuk dalam hukum syarikah. Loh, kalau gitu gimana solusinya? Kemarin sudah kita dalam bab muamalah itu kalau nggak bisa satu pintu, cari pintu lain. Ya. Maka caranya gimana? Caranya ya gampang. Kalau misalkan yang satu punya barang, kamu punya uang misalkan, ya bisa solusinya salah satunya adalah ya kamu beli saja barangnya kemudian kamu jual. Nggak perlu syarikah di sini sebenarnya. Nggak perlu syarikah di sini. Karena itu punya barang ya sudah tinggal ambil barang, kamu beli terus kamu jual. Untuk apa syarikah? Ya untuk apa syarikah kan gitu. Ya. Nah, maka di sini syaratnya apa? Harus sama-sama uang saham itu tadi. Nah, maka ini boleh untuk apa? Untuk syarikah. Baik. Atau yang satunya misalkan nggak punya uang, yang satunya nggak punya uang, tapi pengen kerjasama. Tapi yang satunya ini punya kemahiran, misalkan dia adalah orang yang saya itu bukan cuma koneksi, misalkan dia itu orang yang punya soft skill apa gitulah, bikin apa atau apa gitu ya. Cuma dia nggak punya modal. Terus ya sudah kita akad syarikah, nggak boleh. Kalau dimasukkan akad syarikah dia nggak masuk. Terus solusinya gimana nggak bisa akad syarikah? Ya bisa dengan apa? Akad apa? Ya tinggal kamu pekerjakan, jadikan dia pegawaimu, kamu bayari. Nggak harus syarikah gitu loh, nggak harus syarikah. Karena syarikah jadi gini. Jadi akad itu dibuat untuk kebutuhannya masing-masing. Makanya diberikan batas-batas. Kalau akad ini ini maksudnya syarikah. Kalau gini ini nggak bisa masuk syarikah, tapi bisa masuk yang lain kayak gitu loh. Jadi dikasihkan pos, nggak bisa satu akad bisa ke sini enggak. Dikasih pos masing-masing. Yang kedua waniyata fi fil jinsi wan nau. Yang kedua jadi apa? Sama. Misalkan di situ dolar. Maka ketika kita bukan invest ya. Saham itu invest ya. Ya invest ya bahasanya. Kalau kita invest di situ yang dipakai dolar ya kita harus tukarkan dulu dolar ke dolar kemudian baru dimasukkan. Ya. Jadi nggak boleh dolar kita kasih rupiah, ini rupiah. Maka nggak boleh. Ya. Kita tukar dulu ke dolar kemudian baru diinvestasikan. Yang ketiga harus bercampur. Hartanya harus dicampur. Maka nggak boleh kalau sudah akad syarikah. Tapi misalkan ada dua bisnis misalkan. Ini sudah akad syarikah, dua bisnis. Tapi jalan masing-masing. Keuntungan kalau untungnya ini saya yang kerja dan uangnya dari saya, maka keuntungnya saya yang ambil langsung. Nggak bisa. Jadi dianggap satu satuan, nggak bisa dipisah. Yang keempat, wa ya'dzana kullu wahidin minhuma li sahibi fi tasarruf. Setiap orang yang ikut dalam syarikah tadi punya hak untuk mengelola bisnis itu. Punya hak untuk mengelola bisnis itu. Ya. Jadi nggak boleh misalkan saham saya adalah 80%, ini cuma 20%. Dan yang 20% ini sudah kamu nggak punya hak untuk mengelola bisnis. Nggak boleh, dibatasi nggak boleh. Kalau misalkan dia menyerahkan, ya silahkan. Misalkan, wis sampeyan yang ngelola gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai membatasi, kamu nggak boleh ikut-ikut. Wis aku yang ngelakon, maka nggak boleh.
Ya, maka tidak boleh. Yang terakhir, wan yakuna ribah wal khusran ala qadril malain. Untung rugi disesuaikan dengan kadar sahamnya atau kadar uang yang diinvestasikan. Jadi misalkan dalam perusahaan ini 80%, ini 10%, ini 5%, ini 5%. Maka kalau untung dibagi sesuai persentase. Kalau rugi juga dibagi persentase. Gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan karena masing-masing punya persentase untuk ini tadi investnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan walikuli wahidun minhuma fasxuha matasya'a, dan dari setiap orang yang melakukan syarikah tadi boleh membatalkan fasxuha, fasakh, boleh membatalkan matasya'a kapanpun dia mau. Ya, kapanpun dia mau boleh membatalkan. Maka ketika dalam syarikah, dalam akad syarikah tidak boleh ya menghalangi orang yang mau mencabut. Misalkan saya sudah nggak gabung lagi, kemudian nggak boleh gini ditahan, nah ini kezaliman, maka dibiarkan dia ambil harta yang sahamnya misalkan, silakan. Wa mata dan kapanpun mata meninggal ahaduhuma salah satu dari keduanya batalat, maka batallah syarikat tersebut. Dalam artian akadnya harus diperbarui, nggak bisa diwariskan. Jadi ada perusahaan misalkan, kemudian semuanya ada 2 orang atau 3 orang masing-masing punya saham di perusahaan itu. Salah satu pemilik saham meninggal, maka dianggap akad pertama dalam pendirian tadi sudah batal. Solusinya gimana? Solusinya silahkan datangkan ahli waris, bikin akad baru. Ya. Datangkan ahli waris, kemudian apa? Bikin akad baru. Ya, karena akad yang pertama sudah batal, sudah tidak bisa dijalankan kembali. Baik. Kemudian berikutnya adalah tentang masalah apa ini? Wakalah. Wakalah. Nah, silakan dibaca. Faslun wa qulu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jazalahu ay yuwakkila aw yatawakkala fihi wal wakalatu aqdun jaizun wa likulli minhuma fasquha mata syaa wa tam fasikha bi mauti ahadihima wal wakilu aminun fima yakabiduhu wa fima yasrifuhu wala yadmanu illa bitafriti wala yajuzu ay yabi'a wa yashtari ila bisalasati syara'ita ay yabi'a bisamanil misli wa ay yakuna naqdan binaqdil baladi wala yajuzu ayyabi'a min nafsihi wala yuqirru ala muwakkilihi illa bi'idnihi. Baik, pembahasan berikutnya adalah wakalah, yaitu perwakilan. Jadi perwakilan. Maka beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, wa kullu majaza, wa kullu dan setiap majaza, sesuatu yang boleh lil insani bagi manusia, at-tasarrufu fihi, untuk bertasarruf, untuk membelanjakannya. Ya, untuk membelanjakan harta tersebut binafsihi, dia dengan dirinya sendiri, jazalahu, boleh baginya an yuwakkila fihi, untuk mewakilkan padanya pada barang tersebut, au yatawakkala, atau dia yang menjadi wakil. Baik. Maka wakalah ini adalah mewakilkan kepada orang lain tentang suatu akad. Kaidahnya adalah wakalah ini boleh kalau orang itu seandainya tidak mewakilkan bisa menjalankan sendiri. Jadi misalkan gini, jual beli, saya balik, saya bukan orang yang dihajar, barek, berakal, ya nggak gila ya, bisa mentasarrufkan dengan baik. Saya melakukan jual beli saya sah. Bolehkah saya mewakilkan pada orang lain? Boleh. Karena kalau saya melakukan sendiri sah. Tapi kalau misalkan saya melakukan sendiri tidak sah, saya nggak boleh mewakilkan pada orang lain. Contoh, saya orang gila, saya jual beli, nggak mungkin sah. Maka nggak boleh saya mewakilkan pada orang lain itu jual beli, meskipun yang saya wakilkan tadi orang nggak gila.
Dan saya kondisi gila. Maka nggak boleh. Atau misalkan ya ya misalkan apa namanya, saya itu anak kecil yang belum balik misalkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i anak kecil belum balik, hukum yang muktamad adalah tidak sah jual belinya. Maka saya tidak boleh mewakilkan kepada orang lain tanpa seizin dengan walinya, gitu. Tanpa seizin walinya. Maka itu kaidahnya adalah kalau saya lakukan sendiri sah, maka boleh mewakilkan pada orang lain. Tapi kalau saya lakukan sendiri itu tidak sah, maka tidak boleh saya mewakilkan pada orang lain. Itu yang dimaksud oleh musannif di situ. Baik. Nah, dan ini juga berlaku bagi yang mewakilkan, ya, maksudnya yang mewakilkan ini, atau yang menjadi wakil, atau yang menjadi apa? Wakil. Maka kalau saya ini adalah orang yang sehat, normal, baik-baik saja, kalau saya jual beli sah misalkan. Tapi saya mewakilkan pada orang gila. Ya. Ada orang gila tak suruh beli. Saya itu kono iku. Maka ini juga sama, tidak sah. Jadi yang berhubungan dengan keabsahan tadi, baik yang mewakilkan atau yang menjadi wakil. Kalau dia melakukan sendiri sah, maka menjadi wakil atau mewakilkan pada orang lain boleh. Tapi kalau tidak sah, maka tidak diperbolehkan. Baik. Dan beliau mengatakan wal wakalatu aqdun jaizun, dan wakalah itu adalah akad yang jaiz. Jaiz di sini ya adalah akad yang boleh. Akad yang boleh. Boleh di sini adalah boleh dalam artian bukan akad yang mengikat. Paham ya? Bukan akad. Kalau jual beli kan mengikat ya. Misalkan saya sudah jual beli sama sampean misalkan. Saya sudah pergi nggak ada apa namanya? Nggak ada khiyar syarat yang diajukan, selesai. Hukum asalnya saya nggak boleh mengembalikan tanpa ada alasan yang benar. Tanpa ada aib saya nggak boleh mengembalikan. Sudah mengikat soalnya. Kecuali dengan keridhaan dari keduanya. Nah, ya. Nah, adapun wakalah ini akad yang apa? Yang jaiz boleh. Dalam artian apa? Beliau katakan selanjutnya, walikullin minhuma, dan setiap dari keduanya tadi, yang mewakilkan dan yang jadi wakil, fashuha, boleh batalkan. Mata sya'a, kapanpun dia mau. Kapanpun dia mau. Meskipun ada yang nggak ridho. Meskipun ada yang tidak ridho. Maka kalau akadnya wakalah, tidak boleh orang yang tidak ridho menuntut. Menuntut dalam artian nggak jadi misalkan. Maka kalau akadnya wakalah nggak boleh. Ya, misalkan tolong belikan itu. Sudah sampai separuh jalan dia balik pulang, dia balik ke kita, kemudian mengatakan wes tuko dewe aku mal aras-arasan misalkan. Maka saya nggak bisa nuntut. Saya nggak bisa, lu kamu wes tak jadi wakil, nggak bisa. Karena dia jaiz min tarafain. Dia akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Gitu. Jadi nggak bisa. Dia nggak mau, ya sudah nggak bisa kita paksa. Namanya wakalah gitu loh. Watan fasihu, dan batal bimauti ahadima, dengan kematian salah seorang dari keduanya. Entah yang menjadi wakil atau yang mewakilkan. Kalau salah satunya meninggal, maka ya batal ya, batal. Wal wakilu aminun, dan wakil itu hukumnya atau wakil itu adalah amin. Amin itu orang yang dipercaya. Maksudnya orang yang dipercaya apa? Fima yakbiduhu, dalam barang atau sesuatu yang dia pegang. Jadi wakil itu adalah orang yang dipercaya dalam sesuatu yang dipegang. Wa fima yasrifuhu, dan dalam apa yang dia belanjakan. Maka apa? Konsekuensinya kalau wakil itu adalah orang yang maksudnya orang yang dipercaya. Istilahnya dalam fikih itu amin, maksudnya dipercaya di sini orang dipercaya oleh pihak yang mewakilkan. Kan nggak mungkin saya mewakilkan kepada seorang untuk membelikan sesuatu dan saya masih belum tahu orang itu, atau kan nggak mungkin. Jadi kan ketika kita mewakilkan pada seorang, kita sebenarnya sudah percaya orang itu pasti amanah. Dan kepercayaan itu dari kita. Orang itu nggak tahu kepercayaan kita, yang penting kita percaya dia gitu loh. Maka apa efeknya? Wala yadmanu illa bitafrid. Maka wakil tidak mengganti, tidak menjamin barang kecuali dari kelalaiannya, dari kelalaian. Kecuali dari apa? Dari kelalaian. Ya.
Baik. Maka kalau misalkan orang itu dia diberi menjadi wakil dari suatu, kemudian dia menunaikan dengan benar, ya. Kemudian ternyata kok salah misalkan. Jadi misalkan gini, maka dia tidak menanggung kalau tanpa ada kesalahan dari dia. Jadi misalkan gini, yang sering terjadi misalkan, tulung tukokno iki ya, tukokno pentol misalkan, tukokno pentol. Tolong belikan pentol, sambalnya 2 sendok gak apa-apa. Biasanya dia kalau beli pentol di situ, sambal 2 sendok gak pedes. Biasanya 2 sendok ini. Berangkat beli. Kebetulan harga cabai kita itu murah. Orangnya bikin sambal lumayan pedas. Sambal tok. Dia beli pentol sambalnya 2 sendok dipangan kepedesan sampai gak bisa makan. Maka gak bisa dia menyalahkan wakil tadi. Terus ini joli, aku makan ngomong 2 sendok, iki 2 sendok. Tapi gak pedes ngene, biasanya gak pedes ngene, ya gak ngerti ya, dan seterusnya. Maka gak boleh, ngasih jolono dekku iki pangan. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Karena apa? Dia nggak melakukan kesalahan, dia nggak melakukan kelalaian. Kecuali kalau kelalaian dari wakil tadi, maka boleh dia Dia menggugat, lu aku makan ngomong ini kok, aku ini, lu iya lali. Nah, boleh menggugat. Baik. Kemudian walaya juzu, dan tidak boleh an yabi'a wa yashtari. Dia maksudnya wakil ya, menjual atau membeli. Illa bisalah sati syarat, kecuali dengan 3 syarat. Nah, kalau dia dijadikan wakil untuk jual beli, maka harus ada 3 hal yang hendaknya diperhatikan oleh orang yang menjadi wakil. Yang pertama, an yabi'a bisamanil misli, dia harus menjual dengan harga umum, melakukan transaksi dengan harga umum. Maka misalkan kalau saya mewakilkan kemarin kasus Alif ya, punya toko kios, ditinggal ke kamar mandi. Kemudian dia wakilkan, Mas nanti kalau ada yang beli, tolong sampean juali. Ya, maka dia wakil, oke. Harga umumnya orang mau beli jam misalkan, jam biasalah, harga umumnya 50.000. Dan orang itu tahu harga umumnya 50.000. Kemudian ya mungkin karena pedagangnya, pembelinya ternyata teman lama pedagang yang sampingnya tadi. Dia ini, Mas ini piro Mas? Oh itu 50.000 Mas. Loh awakmu ta? Ngobrol bla bla. Masa 50.000? 30.000 itu loh, 30.000. Harga normal nggak mungkin segitu. Bahkan harga termurah pun nggak sampai 30.000. 30.000 lah, modal dewe. Ya wis nggak apa-apa, 30.000 gak awakmu kan. 30.000 terjadi akad. Kembalilah si Alif. Iku mang mari ana tuku jam tangan. Jam tangan sing ndi Mas? Sing iki. Oh iya, iki duit. Nduk 30.000 Mas. Lho iya mang iki ya. Kanca baku yo iyalah bolo dhewe. Maka di sini Alif berhak menggugat, enggak bisa. Alif berhak menggugat. Sampean harus ganti. Harga normalnya 50, enggak bisa. Jadi harus apa? An yabi'a bisamanil mithli. Jual belinya harus dengan harga yang bukan sama. Yang misal di sini maknanya adalah yang umum, harga umum. Ya, harga umum. Ataupun dia membeli juga sama. Kalau misalkan disuruh tolong belikan ini, ya paling enggak dia harus jual membeli dengan harga yang umum. Ya, jangan sampai dengan harga yang ini. Yang kedua, wa an yakuna naqdan. Wa an yakuna naqdan. Naqdan di sini maknanya adalah cash. Kalau jadi wakil, maka jangan sampai melakukan akad yang ada unsur hutangnya di situ. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalau terjadi, maka boleh menggugat. Si pihak yang mewakilkan boleh menggugat. Ya.
boleh mungkar. Baik. Misalkan gini, misalkan saya nyuruh sampean misalkan tolong belikan pakaian dengan merek ini misalkan, atau mungkin yang lebih mudah ya spesifiknya. Misalkan wis tolong tukokno mie ayam. Main nang warung iki, namanya Wan. Entah apa yang terjadi, ternyata mie ayamnya itu harganya 10.000. 10.000. Dia ngomong harganya wis 6.000 iki duwe pas wis. Dia beli berangkat. Tumbas mie ayam. Pinten Pak mie ayamnya? 10.000 Mas. 3.000 ya. Maka nggak boleh dia melanjutkan dengan misalkan Pak, kalau misalkan dia mau ganteni ya nggak masalah, silakan. Maksudnya engko ditagih nang wakile nggak masalah. Tapi kalau misalkan dia utang ke pakliknya itu tadi. Niki nggak ada 6.000 ya Pak. Mungkin 3.000 mungkin nggih cek dibayar sing tumbas gitu. Maka ketika itu boleh bagi si pemberi wakil untuk mengugat tuh, aku kan ngomong 6.000 nih, gak 6.000 yo jadi tukokno gitu. Nah, maka ketika itu ya boleh bagi dia wis iki kamu saja yang bayari kurangnya. Wis mini PN gak apa-apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak boleh dia melakukan akad yang makanya ada sisi hutangnya gitu lah, ada sisi hutangnya. Atau dia adalah orang yang juali. Kasusnya tokonya Alif tadi misalkan. Orang mau beli, Mas iki piro Mas 50.000, lu aku mek godhok 10.000 Mas. Dia dititipi. Wes meni tak bayar Mas. Oh iya gak apa-apa Mas, sampean bayar 10.000 sih. Alif datang. Ana sing itu Mas, enten jam tangan iki Mas. Oh nggih pundi? Loh kok 10.000 Mas? Ya wong emang utang gak godhok. Maka dia menanggung. Kalau udah datang, maka Alif mintanya ke orang tadi itu. Maka gak boleh seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, di situ nggak ada wanya ya, habis wan yakuna nakdan. Coba dicari binakdi langsung ya. Binakdi. Nah, sebenarnya harusnya ada wa, karena ini ada syarat yang berbeda. Ya. Syaratnya wa binakdil balad. Dan berikutnya adalah dengan mata uang negeri itu. Hukum asalnya kalau wakil harus menggunakan mata uang negeri itu. Ya, maka negeri itu mata uangnya apa yang dipakai? Nah itu. Ya, maka itu yang dipakai. Maka tidak boleh misalkan orang mewakilkan dia ngasihnya dolar misalkan. Nah, nanti harus ke money changer dulu gitu ya. Enggak boleh. Kemudian beliau mengatakan wala yajuzu an yabi'a min nafsihi, dan tidak boleh bagi wakil untuk menjual kepada dirinya sendiri atau membeli kepada dirinya sendiri. Jadi gini, salah satu rukun dari wakalah itu ada wakil, ada muwakil, ada wakil. Itu rukunnya. Harus ada pihak satu, yaitu yang mewakilkan, pihak dua yang menjadi wakil. Dan Sebentar. Oh iya, gini. Iya. Iya, dalam wakalah kan harus ada wakil, ada yang mewakilkan, ada yang jadi wakil. Dalam jual beli harus ada pembeli dan ada penjual. Maka tidak boleh orang itu ngerangkep dua sisi jadi satu orang. Ya, maka nggak boleh dia itu muwakil sekaligus wakil. Ini nggak bisa. Atau dia adalah pembeli sekaligus penjual. Maka di sini yang dibahas adalah dia itu menjadi pembeli sekaligus penjual. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yabi'a, dia yabi'a di sini maknanya bukan membeli ya, bukan menjual ya, tapi membeli. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yabi'a, dia membeli min nafsihi, dari dagangannya sendiri. Ya, dari dagangannya sendiri. Jadi gini. Sampean mau jual HP rencananya. Ya, mau jual HP rencananya dan tapi masih belum ada yang beli. Terus saya punya uang, saya pengen beli HP. Rehan, tolong delekno HP ya, harga sak ini.
Sampean, oh iya tenang aja. Dia ngomong, saya punya HP nggak ngomong. Pulang. Berapa jam kemudian dia datang lagi. Aku salah HP nih. Iki HP-mu. Iki HP-mu. Gila HP ini. Cek nih, dicek. Maka ini tidak boleh, tidak sah. Jual beli tidak sah. Ya, tidak sah. Kecuali kalau misalkan dia ngomong, "Lu aku ndek HP." Iya. Nang ndek HP. Oh, ya wis ini kebetulan wis tak tuku ae. Ya, tak tuku. Kenapa kok gak sah itu tadi? Karena dia itu sebagai pembeli. Kan dia wakilnya. Plus penjual. Jadi kayak tangan kanannya itu beli, tangan kirinya jual. Ya, saya beli ya, iya saya jual gitu. Makanya nggak boleh, nggak boleh. Nah ini seperti itu. Atau misalkan salah satu kasus yang cukup ini hangat, sempat hangat diperbincangkan masalah sedekah Jumat. Sedekah Jumat. Kadang ada warung, warung buka sedekah Jumat. Misalkan. Silakan sedekah Jumat. Maka ketika orang membayar ke warung tersebut, kalau akadnya adalah wakalah, wakalah dalam artian ya tolong carikan nasi Jumat atau misalkan gini, dia nggak tahu kalau dia nggak buka warung ada fisiknya gitu, cuma setiap Jumat dia membuka kesempatan, ayo siapa yang mau nitip sedekah Jumat. Oh ya, orang saya carikan nanti sekalian ini kan. Dia ternyata yang masak. Jadi dia ngambil margin keuntungan dari itu. Jadi dia sudah, oh ya wes ditambung. Sudah, ini kan wakil, berarti dia wakil kan. Wakil untuk mencarikan nasi bungkus. Istilahnya kan namanya gitu. Ternyata dia masak nasi bungkus. Nasi bungkusnya dijual dengan uang yang dari orang-orang yang minta untuk dicarikan nasi bungkus. Jadi dia pembeli sekaligus apa? Penjual. Kemudian dia bagikan pada orang. Maka kalau caranya seperti ini tidak boleh. Ada solusi yang lain? Ada. Dia sampaikan saja. Ya, dia sampaikan saja. Saya menjual porsi nasi Jumat. Mau porsi sedekah Jumat. Ya, satu porsinya harga 2.000 misalnya atau 3.000. Dia sampaikan. Jadi ketika orang itu memberikan uang, bukan mewakilkan. Oh ya, saya beli 10 porsi. Oke, 10 porsi. Tapi sekalian nanti kasihkan ke masjid ya. Nah, boleh. Jadi wakalahnya itu bukan wakalah belikan nasi, tapi mewakilkan untuk ngasih ke masjid saja, naruh masjid, maka nggak masalah. Tapi kalau seperti itu tadi misalkan dia misalkan terus ternyata ini yang masak, ngambil margin keuntungan tanpa diketahui oleh pihak donatur. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini tidak diperbolehkan. Wala yuqirra ala muwakkilihi illa biidznihi. Ya. Dan tidak boleh memberikan pengakuan atas orang yang mewakilkan kepadanya kecuali dengan seizinnya. Jadi misalkan gini. Ada istilah ikrar. Ikrar itu apa? Ikrar itu adalah pengakuan. Ya, ikrar itu adalah pengakuan. Nah, contohnya gini. Orang ditagih hutang. Sempat terjadi cekcok, kemudian iya sebenarnya saya sing ngutang, cuma aku mengrodok kayak enak ngakoni. Dia nyuruh orang sampaikan ke sana. Misalkan nyuruh adiknya sampai ke sana, "Iya Mas kuncene utang nang sampean." Ya, maka ini namanya ikrar, pengakuan. Ya, ikrar pengakuan. Maka ikrar ini tidak boleh diwakilkan. Ikrar harus orang sendiri yang menyampaikan, Karena bisa jadi malah jadi ruwet. Masalahnya gini, ini kan sudah rame ya, sudah misalkan cekcok lah. Kemudian ada pihak ketiga masuk, kemudian dia menyampaikan ikrar, pengakuan. Ya, menyampaikan ikrar pengakuan. Nah, bisa jadi pengakuan ini muhtamal. Jadi muhtamal itu maksudnya ada kemungkinan. Kemungkinan pertama dia memang disuruh, kemudian yang kedua memang dia tidak disuruh. Maka kalau tidak disuruh malah makin ribet, makin rame. Jadi, loh, kok iso ini mengaku bahwasanya sampean suruh. Enggak, saya enggak. Malah kasus di atas kasus habis itu. Maka tidak boleh. Masalah ikrar tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Harus dia sendiri yang menyampaikan hal tersebut.
Baik, mungkin sampai sini ya. Yang dapat kita bahas, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.